Halo semua, belakangan ini heboh pembicaraan tentang berkas Epstein. Bahkan sampai ada yang berkata berkas Epstein membuktikan Islam adalah agama yang benar, seperti orang bule ini. The Epstein files just prove that Islam is the one true religion. I'm going to prove it to you. Nah, sebelum kita membahas bagaimana berkas Epstein membuktikan Islam benar, tentunya kita harus tahu dulu apa itu berkas Epstein. Berkas Epstein ini akan sangat menarik, karena di dalamnya ada nama-nama tokoh besar. Dan bahkan ada beberapa nama tokoh besar Indonesia yang juga disebut, sehingga menimbulkan banyak teori konspirasi dan berbagai spekulasi. Jadi pada video ini kita juga akan bedah yang mana fakta dan yang mana bukan berkaitan dengan berkas Epstein ini. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Nah, pertama mari kita kenalan dulu dengan Jeffrey Edward Epstein. Dia adalah seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak, pemerkosa berantai, dan pedagang manusia asal Amerika. Dia lahir pada tahun 1953. Dia memulai karir profesionalnya sebagai guru di Dalton School. Kemudian dia dipecat dari sekolah itu pada tahun 1976. Lalu ia bekerja dalam berbagai peran di perusahaan Bear Stearns yang merupakan sektor perbankan dan keuangan. Epstein membina lingkaran sosial elit. Lalu pada tahun 1981, dia mendirikan perusahaannya sendiri. Pada tahun 2005, polisi di Palm Beach, Florida mulai menyelidiki Epstein setelah seorang orang tua melaporkan bahwa ia telah melakukan pelecehan seksual terhadap putrinya yang berusia 14 tahun. Pejabat federal mengidentifikasi 36 gadis, beberapa di antaranya berusia 14 tahun, yang diduga telah dilecehkan secara seksual oleh Epstein. Epstein mengaku bersalah dan dihukum pada tahun 2008 oleh Pengadilan Negara Bagian Florida atas tuduhan menyediakan anak untuk prostitusi dan meminta jasa pelacur. Ia hanya dihukum atas 2 kejahatan ini sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan kontroversial yang disetujui oleh Alexander Acosta dari Departemen Kehakiman AS, dan ia menjalani hukuman hampir 13 bulan dalam tahanan, tetapi dengan pembebasan kerja yang ekstensif. Epstein ditangkap lagi pada 6 Juli 2019 atas tuduhan federal perdagangan seks anak di bawah umur di Florida dan New York. Ia meninggal di sel penjaranya pada 10 Agustus 2019. Seorang hakim membatalkan semua tuntutan pidana pada 29 Agustus 2019 karena Epstein sudah meninggal. Seorang pemeriksa kota New York, Barbara Sampson, secara kontroversial memutuskan bahwa kematian Epstein adalah bunuh diri dengan gantung diri. Ahli patologi forensik Michael Baden membantah putusan tersebut, dan terdapat skeptisisme publik yang signifikan tentang penyebab sebenarnya kematiannya, sehingga kematian Epstein mengakibatkan munculnya banyak teori konspirasi. Salah satu teori konspirasi yang populer adalah Epstein menyimpan daftar klien yang kepadanya ia memperdagangkan gadis-gadis muda. Daftar klien ini diduga adalah orang-orang terkenal dan para elit global. Dokumen pengadilan yang dibuka pada Januari 2024 berisi sedikit informasi yang belum diketahui publik. Orang-orang yang disebutkan dalam dokumen pengadilan yang dirilis termasuk Andrew Mountbatten Winster, mantan Presiden Amerika Bill Clinton, mantan Gubernur New Mexico Bill Richardson, pengacara Alan Dershowitz, penyanyi Michael Jackson, Donald Trump, dan bahkan fisikawan Stephen Hawking. Ya, Stephen Hawking, fisikawan terkenal yang lumpuh. Jadi ini bukan daftar klien Epstein. Selama kampanye Presiden 2024, Donald Trump dan sekutunya berjanji untuk merilis berkas-berkas terkait Epstein yang disimpan oleh pemerintah federal. Pada Juli 2025, Departemen Kehakiman merilis memo yang menyimpulkan bahwa tidak ada daftar klien yang tersedia dalam berkas Epstein. Tidak ada bukti kredibel yang mendukung klaim Epstein telah mengeras individu-individu terkemuka dan bahwa kematiannya adalah bunuh diri. Biro Investigasi Federal FBI merilis rekaman televisi sirkuit tertutup atau CCTV untuk mendukung kesimpulan bahwa Epstein meninggal karena bunuh diri di sel penjaranya. Masalahnya ketika Departemen Kehakiman merilis rekaman tersebut, sekitar 2 menit 53 detik hilang dan video tersebut ditemukan telah dimodifikasi. Tetapi FBI menyangkal rekaman itu telah dimodifikasi dan mengklaim bahwa itu adalah rekaman mentah. Pada tanggal 19 November 2025, Trump menandatangani Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein yang disahkan oleh Kongres untuk mewajibkan pelepasan catatan Departemen Kehakiman Epstein oleh Departemen Kehakiman. Baru-baru ini tanggal 30 Januari 2026, tambahan 3 juta halaman dirilis, termasuk 2.000 video dan 180.000 gambar. Dokumen ini yang sekarang lagi viral dan kita bahas.
3 juta halaman guys. Jadi ini banyak banget. Tidak mungkin kita bahas semuanya. Kalau teman-teman mau baca semuanya, silahkan ke website dengan alamat justice.gov/Epstein. Di dalamnya ada nama-nama orang terkenal seperti Elon Musk, Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, dan lain-lain. Bahkan ada nama Bali, Indonesia, Joko Widodo, Sri Mulyani, Haryo Tanusudibyo, Eka Ciptowijaya, dan lain-lain. Hanya mendengar cerita sepotong seperti ini tanpa mengerti konteksnya akan menimbulkan berbagai teori konspirasi. Contohnya kalau teman-teman cari dengan kata kunci COVID, juga muncul banyak file. Yang tidak baca isinya dan langsung loncat pada kesimpulan, akan berpikir bahwa ini bukti teori konspirasi Bill Gates dan elit global beserta Jeffrey Epstein merencanakan pandemi COVID adalah benar. Padahal, banyak muncul kata COVID di situ adalah berkas briefing berita umum dari Buletin Intelijen kepada FBI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus Jeffrey Epstein. Kenapa Buletin Intelijen kepada FBI masuk ke dalam berkas-berkas Epstein? Karena 3 juta berkas yang dibuka oleh Departemen Kehakiman bukan milik Jeffrey Epstein semua, tetapi semua berkas yang berhubungan dengan kasus Jeffrey Epstein. Termasuk Buletin Intelijen milik FBI yang membahas berbagai hal yang terjadi pada saat itu, yang ada Jeffrey Epstein-nya. Salah satu contohnya adalah email buletin tertanggal 24 November 2020 yang di dalamnya ada berita jaksa penuntut Epstein mencari dokumen yang berkaitan dengan anak-anak Dubin. Di dalam email yang sama ada banyak berita lain, termasuk berita COVID. Kemudian banyak yang membicarakan dokumen EFTA 026577725 yang dikirim Bill Gates kepada Jeffrey Epstein pada tahun 2017. Banyak yang berkata ini adalah bukti Bill Gates dan Epstein berkonspirasi menciptakan simulasi pandemi COVID-19. Karena di dalamnya tertulis simulasi pandemi strain. Setelah saya telusuri, dokumen itu benar-benar ada. Di dalamnya memang tertulis simulasi pandemi strain, tetapi konteksnya bukan Bill Gates dan Epstein berkonspirasi menciptakan simulasi pandemi COVID. Tidak ada kata COVID di situ. Yang mengirim email itu adalah Epstein. Itu adalah email profesional yang berisi usulan ruang lingkup kerja tindak lanjut rekomendasi dan atau spesifikasi teknis untuk simulasi pandemi strain. Simulasi pandemi adalah praktik umum sejak lama untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi. Pandemi apapun. Sebagai ilustrasi supaya teman-teman paham, ini seperti kamu mendapatkan email dari sales asuransi mobil yang isinya simulasi jika terjadi kecelakaan. Jika kamu membeli asuransi mobil, lalu mobil kamu kecelakaan, dan kamu mendapatkan ganti rugi dari asuransi, apakah berarti kamu merencanakan kecelakaan itu? Tentu tidak. Kalau kamu yang merencanakan kecelakaan, kamu tidak akan dapat ganti rugi dari asuransi. Kamu beli asuransi mobil sebelum mobil kamu kecelakaan. Berarti kamu adalah orang pintar yang telah menyiapkan antisipasi jika sesuatu yang buruk terjadi. Bukan berarti kamu merencanakan mobil kamu kecelakaan. Begitu juga email Epstein kepada Bill Gates dan nama-nama lain yang muncul di dalam berkas-berkas Epstein. Joko Widodo, Sri Mulyani, Hari Tanusudibjo, Eka Ciptawijaya, dan lain-lain adalah berita-berita yang tidak ada hubungannya dengan kasus Epstein, tetapi kebetulan berada di dalam berita atau artikel yang sama dengan arsip Jeffrey Epstein. Salah satu teori konspirasi lain yang perlu kita bahas adalah Jeffrey Epstein adalah agen Mossad dan bukti konspirasi jaringan Yahudi elit global yang ingin mengendalikan politik, keuangan, dan seks dunia. Mari kita bahas. Yang pertama, Jeffrey Epstein memang adalah orang Yahudi. Orang tuanya adalah Seymour Epstein dan Pauline Stolovsky yang dikenal sebagai Yahudi Amerika kelas menengah. Jeffrey Epstein memang kaya, punya koneksi orang-orang kaya dan berpengaruh di dunia. Tetapi mengaitkan Jeffrey Epstein dengan konspirasi Yahudi ingin menguasai dunia adalah sesuatu yang terlalu menggeneralisasi. Banyak orang dari berbagai etnis yang seperti Jeffrey Epstein. Di Indonesia juga ada orang kaya yang punya koneksi orang-orang berpengaruh di dunia dan mungkin melakukan berbagai kejahatan. Ambil contoh kasus Ustadz Cabul di Indonesia.
Banyak dari mereka yang kaya, punya pondok pesantren, kenal dengan para pejabat juga. Bagaimana jika ada orang yang mengambil contoh seorang ustadz cabul, lalu menggeneralisasi semua orang Indonesia seperti dia? Atau bagaimana jika ada orang yang berkata, orang-orang Jawa adalah pencuri, karena si Udin tertangkap mencuri? Tentu tidak begitu. Itu namanya terlalu menggeneralisasi. Semua etnis ada yang baik, ada yang jahat. Semua agama juga ada penganutnya yang baik dan yang jahat. Semua orang di berbagai belahan dunia ingin jadi kaya dan menguasai dunia dalam bidangnya. Indomie dijual di berbagai negara dan berambisi menguasai pasar mie instan dunia, kan? Epstein memang etnis Yahudi, tetapi dia bukan tokoh agama. Tidak ada catatan bahwa dia orang yang taat beragama, aktif menjalankan ritual keagamaan, terlibat ataupun menyumbang ke lembaga Yahudi manapun. Tidak ada bukti juga bahwa dia adalah anggota Mossad. Jadi mengaitkan Epstein dengan dalam tanda kutip kejahatan orang-orang Yahudi adalah framing overgeneralisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang pada dasarnya sudah membenci Yahudi. Nah, bagaimana dengan klaim berkas Epstein membuktikan Islam benar? Mari kita dengar argumentasinya. The Epstein files just prove that Islam is the one true religion. I'm going to prove it to you. So we can all agree that what was going on in the Epstein files is absolutely satanic stuff, and you have to be absolutely blind and not see that the devil is present in the world right now. And if the devil is present in the world right now, then that leads us to an obvious conclusion that God is also real. You cannot have a devil and not have God. And you know what's insane? In the Epstein files, they were trying to get the cloth that covers the Kaaba in Saudi Arabia, where Muslims go to do pilgrimage. And they were trying to get this cloth because they wanted to do a secret satanic ritual against God. And they needed that cloth because the Kaaba is sacred and they know that Islam is the one true religion. So yeah, that makes it pretty clear that they're trying to stop Islam from spreading and they know it's the one true religion. It's very obvious. Also, did you notice how there was no Muslims in the files? Interesting. Jadi bule mu'alaf ini berkata, Epstein adalah penganut satanik yang melakukan ritual satanik. Epstein menggunakan kain bekas penutup Ka'bah dari Arab Saudi untuk melakukan ritual rahasia satanik. Menurut bule mu'alaf ini, kenapa Epstein menggunakan kain bekas penutup Ka'bah adalah karena dia tahu kain itu suci dan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tentunya tidak semua Muslim sepakat dengan argumentasi Epstein ini. Banyak Muslim yang marah mendengar Epstein menggunakan kain bekas penutup Ka'bah untuk ritual satanik. Tetapi mari kita cek fakta dulu. Yang pertama, apakah benar Epstein adalah penganut satanik? Kenyataannya, Epstein memang melakukan kejahatan yang bisa dikatakan seperti setan. Dia memiliki properti rumah dan pulau yang di dalamnya menyimpan banyak rahasia. Tetapi apakah benar dia penganut satanik? Kita tidak tahu. Tidak ada bukti yang menunjukkan dia penganut satanik atau bukan penganut satanik. Kemudian di dalam berkas Epstein dengan nomor EFTA 01051761 ada email dari Aziza Al-Ahmadi kepada Jeffrey Epstein. Isinya adalah rencana pengiriman potongan Ka'bah ke Amerika Serikat. Aziza menambahkan deskripsi makna religius salah satu potongan kain hitam yang diklaim telah disentuh jutaan jamaah, lengkap dengan narasi emosional tentang doa dan harapan. Kemudian ada berkas dengan nomor EFTA 00552525. Isi dokumen itu adalah penjelasan visual dan deskriptif yang menerangkan 3 potong kain tekstil bertuliskan kaligrafi Arab yang diklaim berasal atau terkait dengan Ka'bah. Dokumen ini membagi menjadi 3 kategori potongan, masing-masing berukuran sekitar 1,1 meter. Yang pertama adalah potongan dari bagian dalam Ka'bah. Yang kedua adalah potongan kiswah bagian luar Ka'bah. Yang ketiga adalah potongan replika atau bahan sejenis kiswah yang tidak pernah dipakai. Dan terakhir ada berkas EFTA 02658963 yang isinya pengiriman kargo adara 3 potong Ka'bah dari Arab Saudi ke Florida, Amerika melalui British Airways Cargo. Jadi ada kemungkinan Epstein memang memiliki 3 potong kain yang diklaim berasal dari Ka'bah. Tetapi kita tidak punya bukti kain itu digunakan untuk ritual atau hanya sekedar koleksi karya seni. Tidak dijelaskan kenapa atau untuk apa Epstein memiliki kain itu.
Jadi Epstein memiliki kain itu karena menurut Epstein kain itu suci atau Islam adalah satu-satunya agama yang benar, adalah hayalan yang dibuat-buat dan tidak logis. Jika benar Epstein adalah penganut satanik yang ingin menggunakan kain itu untuk ritual satanik, tentunya alasannya bukan karena menurut Epstein Islam adalah agama yang benar, tetapi karena Epstein menganggap Islam adalah agama satanik. Satu hal yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa bule mu'alaf ini menggunakan seorang penjahat pedofil untuk membuktikan kebenaran Islam? Apakah karena dia melihat perilaku Epstein yang seperti nabinya? Atau karena Islam suka mengambil barang agama lain, sehingga dia berpikir satanik juga suka mengambil barang agama lain? Yang jelas, seseorang menganut suatu agama pada dasarnya bukan karena agama itu benar, tetapi karena dia suka pada agama itu. Mungkin bule mu'alaf ini memang suka dengan pedofilia, sehingga dia merasa cocok dengan Islam. Mungkin dia suka dengan ide kain bekas Ka'bah digunakan sebagai alas untuk menggauli anak di bawah umur, sehingga dia bangga menggunakan perilaku satanik Epstein sebagai bukti pembenaran Islam. Ini semua hanya kemungkinan. Saya tidak tahu apa yang ada di kepala bule mu'alaf ini. Yang pasti bagi saya, otak bule ini memang konslet kebalik-balik. Mungkin karena otaknya konslet itu, dia jadi mu'alaf masuk Islam. Buat teman-teman muslim lain yang mungkin nonton video ini dan tidak suka bekas kain Ka'bah jatuh ke tangan orang seperti Epstein dan digunakan untuk hal-hal yang tidak sepantasnya, mungkin teman-teman bisa usul kepada Arab Saudi untuk membakar dan memusnahkan semua kain bekas Ka'bah yang ada. Kalau tidak, suatu saat nanti ada lagi penganut satanik yang menggunakan kain bekas Ka'bah untuk ritual satanik. Karena kalau kita lihat dari sejarah, Ka'bah memang sejak dulunya digunakan untuk menyembah berhala. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Allah ليس كبير الله ليس كبير واشهد أن هناك الكثير مع الله واشهد أن هناك الكثير مع الله واشهد أن محمدا ليس رسول الله واشهد أن محمدا ليس رسول الله ليس هناك فائدة من الصلاة ليس هناك فائدة من الصلاة وليس نحم النجاة وليس نحم النجاة الله ليس كبيرا الله ليس كبيرا هناك كثيرا جانب الله هناك كثيرا جانب الله